Saya belum pernah melihat wanita yang begitu hebat. Setelah lulus kuliah, dia terus berjuang di kota. Selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke tempat itu. Rumah desa yang sangat dirindukannya. Setelah 10 tahun, dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji tinggi. Dia berencana untuk pulang dan melihat. Namun, sayangnya, perjalanan baru setengah jalan. Dia terhalang oleh tebing terjal dan berbahaya ini. Namun, sebagai lulusan terbaik di bidang konstruksi sipil, dia tidak memilih untuk mengambil jalan memutar. Sebaliknya, dia berencana untuk menggunakan semua yang telah dipelajarinya untuk mencari cara lain di sini. Membangun sebuah jembatan yang kokoh dan dapat diandalkan, agar dia bisa melintasinya, dan juga memberikan kemudahan bagi penduduk desa yang bolak-balik. Dia baru menyadari di akhir bahwa banyak orang berbakat di kalangan masyarakat biasa. Dia terlihat membangun struktur roda kayu sederhana di tepi sungai. Menggunakan alat ini, dia perlahan-lahan menarik kayu yang terendam di sungai. Kemudian, dia pergi ke sisi seberang dan melakukan hal yang sama. Menarik ujung lainnya juga, sehingga terjepit di antara celah batu. Dengan cara ini, dua tiang kayu yang sejajar membentuk kerangka jembatan yang kokoh. Dengan dua kerangka ini sebagai dasar, pekerjaan selanjutnya menjadi jauh lebih mudah. Cukup mengukur jarak antara keduanya, kemudian menebang beberapa batang bambu hijau yang besar, menggunakan gergaji untuk memotong kedua ujungnya, memotong ukuran yang sesuai. Dari satu tepi, secara berurutan menyusun secara horizontal di atas tiang kayu, dan mengikatnya dengan kawat besi agar kuat. Namun yang mengejutkan adalah, proyek ini baru berjalan setengah jalan. Dia tiba-tiba mengubah pikirannya, menggunakan gergaji listrik yang dibawanya, memotong beberapa pohon yang besar, dan membongkarnya, memotongnya menjadi lembaran-lembaran papan tipis. Menggunakan bahan ini, melanjutkan untuk menyusun secara berurutan di struktur yang melintasi kedua tepi. Jadi, melihat sampai di sini, apakah semua orang sudah menebak apa yang akan dibuat oleh wanita ini? Setelah dia melakukan operasi yang sangat terampil, sebuah platform yang rata dan kokoh tergantung di permukaan sungai, muncul di depan mata. Namun bagi proyek ini baru dianggap sebagai langkah pertama. Selanjutnya adalah pertunjukan terbaiknya. Terlihat dia sekali lagi menggunakan batang bambu, mengisi seluruh bagian yang kosong di belakang, untuk menyempurnakan keseluruhan strukturnya. Saat ini di benaknya, dia sudah merencanakan pembuatan khusus untuk platform di atas air ini. Terlihat dia mengukir salah satu ujung beberapa tiang kayu menjadi lubang silang, dan setelah merapikan ujung lainnya menjadi kepala pasak berbentuk persegi. Di sudut-sudut jembatan, dia membuat lubang yang sesuai di tiang kayu. Dengan cara ini, beberapa tiang kayu dimasukkan ke dalamnya, membentuk 4 tiang penyangga, agar memudahkan proses pembuatan selanjutnya. Di sini tidak akan dijelaskan satu persatu. Semua orang, perhatikan detail operasinya. Jadi, setelah melihat ini, semua orang pasti bisa melihat apa yang sedang dibuat oleh wanita itu, bukan? Betul sekali. Dia berencana membangun sebuah rumah kayu di atas jembatan bambu yang menggantung di atas sungai ini. Bersiap untuk merasakan bertahan hidup di alam liar sekali lagi. Karena ini adalah rumah kayu untuk tinggal, hanya memiliki kerangka. Itu jelas tidak cukup. Dia juga harus menggunakan bahan yang ada di sekitar. Menyiapkan banyak daun pohon kelapa, dan mengikat potongan bambu secara berurutan di sepanjang bagian atas, untuk menutup bagian yang memiliki celah besar. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menumpuk daun secara bertahap di atasnya, membentuk atap yang dapat melindungi dari sinar matahari dan hujan. Seiring berjalannya waktu, bagian atap pun segera selesai dibuat. Namun, untuk memiliki sebuah tempat perlindungan luar ruangan yang lengkap, pasti tidak bisa jika ada angin yang masuk dari semua sisi. Jadi, perlu ada penutupan di sekelilingnya. Masih menggunakan papan kayu yang mudah ditemukan, bahan yang mudah didapat untuk diproses. Terlihat dia terlebih dahulu mengikat sebuah balok horizontal di bagian bawah sekelilingnya, menentukan area ruang yang diperlukan untuk pemisahan. Setelah menambahkan satu balok penguat di bagian atas, dia juga menghabiskan banyak waktu untuk memotong papan yang diperlukan. Kemudian, dia menancapkan papan satu persatu sesuai dengan balok atas dan bawah, membentuk pagar yang kokoh dan kuat. Dengan begitu, dia bisa tidur nyenyak saat malam tiba. Untuk menyelesaikan proyek besar ini,
Dia sudah bekerja terus-menerus selama lebih dari 10 jam. Sangat melelahkan. Pepatah mengatakan dengan baik, dukungan Anda sangat berarti. Percayalah, Anda pasti bisa melihat ini. Tidak akan pelit untuk seorang wanita yang begitu mampu memberikan sedikit perhatian secara gratis. Dukungan Anda juga merupakan motivasi bagi kami untuk terus berkarya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Akhirnya, setelah berjuang dengan susah payah, dia telah menyelesaikan pembuatan dan pemasangan pintu ganda dan jendela yang sesuai. Dengan demikian, sebuah rumah kayu yang menggantung di atas sungai telah selesai dibangun. Tidak bisa tidak mengagumi keterampilan dan kreativitas wanita ini. Jadi, untuk rumah kayu yang dibangun dengan tangan ini, dengan nilai sempurna 100, berapa nilai yang akan Anda berikan? Jika Anda suka, ingat untuk menyimpan dan mengikuti. Setiap hari berbagi lebih banyak kreasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.